Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget deket sama seseorang, tapi di saat yang sama kamu juga pengen menjauh? Bukan karena kamu nggak peduli, justru karena kamu terlalu peduli. Ada rasa takut yang aneh. Takut kalau suatu hari dia pergi. Takut kalau semuanya berubah. Dan akhirnya kamu memilih menjaga jarak. Aman tapi sepi. Tenang tapi kosong. Kamu bilang ke diri sendiri, lebih baik sendiri daripada sakit lagi. Tapi jauh di dalam, kamu tahu, kamu sebenarnya cuma lagi takut kehilangan, bahkan sebelum benar-benar memiliki. Di dunia anak muda sekarang, ini jadi hal yang semakin sering terjadi. Overthinking jadi kebiasaan, insecure jadi teman sehari-hari. Kita takut dianggap gak cukup baik, takut ditinggalkan, takut dibandingkan. Akhirnya, kita jadi hati-hati banget. Sampai terlalu hati-hati. Kita bangun tembok, pura-pura cuek, pura-pura gak butuh siapa-siapa. Padahal diam-diam kita berharap ada yang benar-benar ngerti. Tapi ironisnya, kita sendiri gak pernah ngasih kesempatan orang lain untuk masuk. Kalau kamu pernah nonton Killua Zoldyck dari Hunter XX, kamu mungkin bisa relate. Killua itu kuat, jenius, cepat dan hampir sempurna. Tapi di balik semua itu, dia adalah anak yang tumbuh dalam tekanan, manipulasi, dan rasa takut. Dia diajarkan sejak kecil untuk tidak percaya siapapun, untuk tidak terlalu dekat. Karena dekat berarti lemah, dan lemah berarti bisa disakiti. Saat Killua mulai dekat dengan Gon, ada satu hal yang menarik. Dia bahagia, tapi juga takut. Takut kehilangan Gon, takut suatu hari dia nggak cukup kuat untuk melindungi. Takut kalau hubungan itu hancur. Dan karena itu, dia sempat memilih untuk menjauh. Bukan karena dia nggak peduli, tapi karena dia terlalu peduli. Ini yang sering gak kita sadari. Kadang kita menjauh bukan karena kita nggak butuh orang lain, tapi karena kita takut mereka jadi terlalu berarti. Secara psikologi, ini disebut sebagai avoidant attachment. Sederhananya, ini pola di mana seseorang menghindari kedekatan emosional karena takut terluka. Biasanya terbentuk dari pengalaman masa lalu, entah itu trauma, kehilangan, atau pengkhianatan. Otak kita belajar satu hal, dekat itu berbahaya. Jadi setiap kali kita mulai merasa nyaman dengan seseorang, alarm di dalam diri kita langsung aktif. Kita mulai overthinking, cari alasan untuk menjauh, bahkan kadang sabotase hubungan itu sendiri. Overthinking itu sendiri sebenarnya adalah mekanisme pertahanan. Otak kita mencoba memprediksi rasa sakit sebelum itu terjadi. Tapi masalahnya, kita jadi hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Kita takut kehilangan orang yang bahkan belum pergi. Kita sedih atas sesuatu yang bahkan belum terjadi. Dan tanpa sadar, kita menghancurkan hal yang sebenarnya bisa jadi indah, hanya karena kita terlalu sibuk memikirkan kemungkinan terburuk. Di sisi lain, ada satu realita yang jarang dibahas. Dunia ini memang gak pasti. Orang bisa berubah. Hubungan bisa berakhir, dan ya, kehilangan itu bagian dari hidup. Ini bukan hal yang enak didengar, tapi ini kenyataan. Dan justru karena itu, kita dihadapkan pada pilihan. Mau terus hidup dalam ketakutan, atau berani merasakan, meskipun ada resiko sakit. Karena menutup diri mungkin melindungi kamu dari rasa sakit, tapi juga menjauhkan kamu dari kebahagiaan. Kalau kita lihat lebih dalam, rasa takut kehilangan itu sebenarnya berasal dari keterikatan yang berlebihan. Kita menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Kita merasa tanpa mereka, kita nggak akan baik-baik saja. Padahal di titik tertentu, ini jadi beban, baik untuk kita maupun untuk orang tersebut. Karena cinta yang sehat itu bukan tentang saling memiliki sepenuhnya, tapi tentang saling menemani tanpa kehilangan diri sendiri. Dalam filosofi sederhana, hidup ini seperti aliran. Segala sesuatu datang dan pergi. Orang datang untuk memberi pelajaran, bukan untuk dimiliki selamanya. Konsep seperti ini sebenarnya sudah lama ada dalam berbagai ajaran kehidupan, bahwa kita hanya bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Bukan berarti kita jadi dingin atau nggak peduli, tapi kita belajar mencintai tanpa melekat berlebihan. Kita hadir sepenuhnya, tanpa takut berlebihan pada masa depan. Sekarang, kalau kita pakai pendekatan emotional healing, penyembuhan emosi, langkah pertama adalah sadar. Sadar bahwa rasa takut itu ada, bukan disangkal, bukan ditutup-tutupi. Terima bahwa kamu pernah terluka, bahwa kamu punya alasan untuk takut.
tapi juga sadar bahwa masa lalu itu sudah lewat. Orang yang kamu temui sekarang bukan orang yang sama, dan kamu yang sekarang juga bukan versi kamu yang dulu. Langkah berikutnya pelan-pelan latih diri untuk membuka. Nggak harus langsung sepenuhnya. Mulai dari hal kecil, belajar percaya sedikit demi sedikit, dan yang paling penting, bangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Karena semakin kamu nyaman dengan dirimu, semakin kamu gak akan bergantung sepenuhnya pada orang lain. Kamu tetap bisa mencintai, tanpa kehilangan kendali atas kebahagiaanmu sendiri. Kalau kita kembali ke Killua, perkembangan terbesarnya bukan saat dia jadi lebih kuat secara fisik, tapi saat dia berani menghadapi ketakutannya. Saat dia memilih untuk tetap dekat dengan Gon meskipun dia tahu ada resiko kehilangan. Itu bukan kelemahan, itu justru kekuatan. Karena berani merasakan, berani peduli, berani mencintai, itu jauh lebih sulit daripada sekedar menjauh dan pura-pura gak butuh siapa-siapa. Pada akhirnya, hidup bukan tentang menghindari rasa sakit sepenuhnya, tapi tentang memilih rasa sakit yang layak untuk dirasakan. Dan hubungan, kedekatan, cinta, semua itu memang punya resiko, tapi juga punya makna. Jadi mungkin daripada terus lari dari kemungkinan kehilangan, kita bisa mulai belajar untuk hadir sepenuhnya. Karena yang benar-benar kita punya, bukan masa depan, bukan masa lalu, tapi momen ini. Karena kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi tidak pernah benar-benar mencoba untuk memiliki.